Alhamdulillah Rabbil Alamin ala bi'ni'matil Islam wa bi'ni'matil iman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama mari kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta lapangan waktu sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tadi sama-sama telah kita laksanakan, yaitu ibadah salat isya berjamaah, dan insyaallah akan nanti laksanakan salat qiyamul lail bersama para ulama Ustaz Abdul Rahman SPD. Alhamdulillah, selama mereka salam kita selalu bahasakan lidah kita sembari mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita semua yang boleh malam hari ini beserta keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat insyaallah yang masalah nanti dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kemakmuran salah imam, kemudian yang kami hormati juga memperlawan Ustaz Abdul Rahman SPDI yang alhamdulillah tadi sudah memimpin sholat isya berjamaah dan insyaallah akan nanti menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Dan kemudian yang kami hormati juga bapak dan bunda kami jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini yang kita sebagai penceramah kita yaitu Ustaz Abdul Rahman SPDI, alhamdulillah pada hari dan buat kita semua. Kemudian yang tidak sebagai wilayah insyaallah akan kailan sendiri. Baiklah, untuk bersingkat waktu kepada para ustaz silakan silakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak, memang sengaja saya setel agak pelan jalan saya. Saya ulangi Pak ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau Bapak Ibu menjawab salam saya dengan semangat juga saya menyampaikan ceramahnya Pak. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan ini malam yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Kalau yang sudah dapat jodoh Pak, tetap istiqomah lah. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, warahmatullahi. Amin. Terutama dan yang paling utama sekali, alhamdulillah wa nashkuru billah summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, keselamatan dan keluaran waktu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah sholat isya yang tadi kita telah laksanakan secara berjamaah. Insyaallah setelah tausiah singkat ini kita akan lanjutkan kembali ibadah sholat sunat tarawih juga beserta witir secara berjamaah. Kemudian sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada penunjung alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah yang silam hingga zaman terang benderang saat ini, yaitu agama Islam.
dengan selalu mengucapkan ucapan shalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat, umat yang mendapat pertolongan, umat yang mendapat naungan dan bantuan dari baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Badan Kenaziran Musholla Al-Hikmah beserta jajarannya, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, dan tak lupa juga yang saya sayangi dan saya banggakan, anak-anak yang berhadir pada malam hari ini. Sebelum saya lanjutkan tausiah singkat ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Sebenarnya yang malam hari ini adalah Ustadz Arbi Maulana, Pak. Berhubung beliau ada kegiatannya lain, mungkin digantikan dengan saya. Kebetulan tadi malam, ini malam kosong saya, alhamdulillah bisa kemari saya Bapak Ibu. Nama saya mirip dengan nama Imam Besar Masjidil Haram, Imam Besar Makkah, Pak Abdurrahman tadi yang disebutkan oleh Pak MC kita, ya Abdurrahman. Cuma kalau Imam Masjidil Haram namanya Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillah agak gambir sedikit, alhamdulillah Pak, bersyukur kita Pak. Saya tinggal di laut Pak, tinggal di laut sekarang nih Pak, laut Dendang, ada kepancingan Pak. Cuma karena udah sering saya keliling kota Medan nih Pak, terasa dekat bagi saya Pak. Alhamdulillah, dengan niat hati yang tulus, ya jalan yang jauh saya lihat bisa jadi dekat Pak. Kenapa? Karena dengan kerelaan hati Pak untuk sampai kemari. Alhamdulillah. Kalau orang bilang Pak, saya ini Ustadz pembalap juga nih Pak, pemuda berbadan gelap. Karena waktu tahun 2009 saya ke Medan Pak, 2009 saya ngajar di Kampung Keling sampai sekarang. Rupanya lama-lama berikut juga kelingnya. Alhamdulillah, kembali bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah, kita bersyukur kepadanya. Kenapa? Malam hari ini Allah masih mempertemukan kita, masih memanjangkan umur kita, tepatnya dalam bulan suci Ramadan. Kalau malam-malam yang tahun lalu Pak terancam kita Pak dengan virus corona, sekarang corona udah lewat katanya, masuk pula corona, namanya Omikron. Lama-lama nanti keluar lagi, habis Omikron Waikron, habis Waikron Popkron. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan juga keluarga kita dari segala macam wabah dan virus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, yang mana ayat ini sering disebutkan oleh Pak Bilal ketika selesai sholat tarawih. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, di dalam bulan suci Ramadan Allah menurunkan yang namanya Al-Qur'an. Untuk siapa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang namanya manusia, baik yang pendek, baik yang jelek, baik yang mancung, yang pesek, yang hitam dan yang paling hitam, yang putih. Yang namanya manusia, petunjuknya adalah Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga Al-Qur'an itu sebagai Al-Furqan. Bapak Ibu, apa itu yang dikatakan Al-Furqan? Yaitu sebagai pembeda, membedakan yang hak, yang benar maupun yang batil atau yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas Al-Qur'an diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita hendaknya kita terus membaca Al-Qur'an agar senantiasa kita tergolong orang-orang pilihan Al-Qur'an. Kenapa tergolong orang-orang pilihan Quran?
Karena kata Rasulullah, Bapak Ibu, yang di dalam sabdanya yang berbunyi, Iqra'ul Qur'ana fa innal qira'atil Qur'an ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, maka sesungguhnya orang yang baca Quran dia akan datang di hari kiamat, yaitu akan mendapat syafaat, Pak, akan mendapat pertolongan dari Al-Quran. Selain selawat Nabi, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat. Kenapa? Karena kita selalu membaca Al-Quran, yaitu di ashabihi, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran mendapat syafaat. Nah, ini Pak BKN ini tak cocok nih pada Al-Quran, tak cocok masuk neraka ini. Kenapa? Satu malam 1 juz baca Quran. Nah, ini Pak MC ini satu malam 30 juz, Pak. Alhamdulillah. Maksudnya 30 juz, 20 juz dibaca, 10 juz lagi minum air jus. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk yang namanya membaca Al-Qur'an. Kalau tidak bisa 30 juz, 1 juz, Bu. 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, 1 surah. Nggak bisa 1 surah, 1 ayat. Berapa 1 ayat, Ustaz? 10 ayat. Kalau nggak bisa 10 ayat, 1 ayat. Ustaz, saya benak kali dalam jiwa saya, Ustaz. Pikiran saya nggak bisa saya baca Quran ini. Kenapa? Saya cuma 1 ayat yang saya dapat, Ustaz. Apa ayatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, alhamdulillah. Walaupun dia dapat seperti itu, namanya dia sudah berusaha, ya Pak. Kita dibacanya lah. Karena dia mendengar kajian Pak Ustaz, dibacanya setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Habis pulang dari sini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawannya kaget, siapa meninggal? Siapa meninggal? Nah, emangnya inna lillahi itu untuk orang meninggal aja? Tidak. Inna lillahi itu untuk ucapan adalah orang yang tertimpa musibah. Hanya saja kemampuan dia itu yang dia dapat. Alhamdulillah, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dapat 1 ayat, 1 huruf. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nun 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 nun. Pada jalan nun terus. Nah, ini orang yang parah tadi, Pak. Yang parah. Cuma huruf nun yang dia dapat, Pak. Sudah benar artinya, Pak. Ya, untuk membaca Al-Quran. Dulu saya, Bapak Ibu, kebetulan saya tinggal kampung saya jauh, Pak, di Batubara, Pak, Asahatna, ya, sekarang dari Pemekaran. Jadi dulu saya diajarkan metode yaitu Syekh Minangkabawi, Pak. Kalau itu alif-alif namanya, alif dal ta, alif bawah i, alif depan u, a i u, alif dal ta, nun bawah i, a i, alif dal ta, nun depan u, anu. Itulah yang saya baca dulu, Pak. Alhamdulillah. Ketika dibaca waw sin satura tewasin datesa lam datena bim depanmu wassalamu. Ada di sini, Pak, pakai metode itu, Pak. Sekarang udah ikro, ya Bapak Ibu. Saya sudah bandingkan, Bapak Ibu. Kebetulan murid ngaji saya, Pak, dari ribuan orang, Pak. Udah saya tes. Yang dari ikro, dari alif-alif itu tahu saya, Pak, kemampuannya. Kenapa saya tahu? Saya coba sini yang dari ikro, sini tes dulu, tes. Ketika membaca surah Al-Baqarah, dibaca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alamak. Seharusnya mim, alif lam mim. Nah, ini banyak dari ikro, Pak. Makanya terkadang orang baca ikro ini tidak didalami. Seharusnya, Pak, alif lam mim. Panggil lagi, sini. Saya suruh baca surah Yasin, Pak, yang dari ikro. Bismillahirrahmanirrahim. Yasar. Yasar lagi. Saya tanya, kau ada panjang atau ikro? Ikro, Ustaz. Oh, kau dari lagi, kau tanya nanti sama guru ngaji. Walaupun kau dari ikro, kau pelajari dengan betul huruf jaya itu. Artinya apa? Ejaan lama itu bermanfaat ketika membaca Al-Quran agar tidak salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kita perlu belajar Al-Quran, Pak. Karena apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Demikian itulah kitab yang tidak diragukan di dalamnya, Pak, yaitu hudal lil muttaqin,
petunjuk bagi orang yang bertakwa, itulah Al-Quran. Jadi kalau bapak ibu lagi galau, jangan pasang status galau kadang. Pasang status pak di WA, suamiku nikah lagi, suamiku nikah lagi. Kemana kau dibawa perasaan ini? Ibu tidak boleh seperti itu. Artinya pak, ketika ada orang yang membacanya, banyak orang yang menyaksikan pak. Oh, kau bagus, kau cari yang lain aja. Kau tinggalkan suami kau itu. Coba ibu curhat kepada Al-Quran, baca Al-Quran itu. Ketika dibaca Al-Quran, rupanya ada ayat pak. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna was sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu bawanila. Ayat tentang nikah nih pak. Maka nikahlah olehmu, kata Allah, 2, kemudian 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kau takut tidak adil, maka 1 aja. Oh, ini perintah Allah rupanya. Perintah Allah yang nikah berulang kali, kata perempuan ini. Oh, kalau gitu saya ikhlas lah suami saya menikah lagi. Ibu ikhlas bu, terima dulu. Ikhlas bu. Oh, kalau saya ikhlas Ustaz, habis dimadu saya racun suami saya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah. Allah Samad, Allah tempat mengadukan segala hal. Artinya apa? Kenapa Al-Quran itu kita baca bapak ibu? Baca terus. Baca terus, dibaca, dipahami artinya. Kadang ada orang yang nggak tahu arti Al-Quran pak, sok-sok tahu dia pula arti Al-Quran. Membuat sebuah nama anaknya pak, dibuat anak pertama. Siapa anak pertama namanya? Anakku keren yang pertama. Siapa namanya? Al-Kafirun gitu. Orang kafir artinya. Sok pula dia tuh. Anak kau yang kedua Al-Musyrikun gitu. Allah, astagfirullahaladzim. Anak kau yang ketiga Al-Munafiqun, orang-orang munafik. Kiranya paten, ternyata ayat-ayat di Al-Quran itu tidak semuanya artinya bagus bapak ibu. Kenapa itu? Karena harus kita kaji. Ada yang bermakna bagus, ada yang tidak bagus. Jangan sok-sok tahu kita. Inilah orang yang tidak belajar Al-Quran. Yang satu lagi, kau dari Al-Quran, dari Al-Quran dan nama-namamu. Aku juga dari Al-Quran, nama surah. Kalau saya pak ada juga nama surah pak, surah Ar-Rahman, itu nama saya pak. Cuma pakai Abdul Rahman, hamba yang pengasih. Ya, dia bangga. Anak saya berasal dari Al-Quran, nama surah. Surah apa? Al-Baqarah. Jadi namanya anaknya Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Sapi, lembu. Astagfirullahaladzim. Ini orang yang tidak belajar dengan Al-Quran, tapi sok tahu menganggap dirinya dengan Al-Quran. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkan para anak-anak kita, para tetangga kita, para saudara-saudara kita dengan Al-Quran. Bapak ibu yang punya anak gadis, pilih bu orang yang tahu Al-Quran, ya habis-habis Quran. Jangan salah pilih bu. Ini terkadang pak pilih yang lebih unggul mobilnya pak. Dilihatnya mobil Fortuner, ada yang lebih paten, nggak mau dijodohkan anaknya yang habis Quran. Alih nikah seminggu, ditanya kemana mobil guna? Rupanya rental. Ini gara-gara apa? Memikirkan harta benda. Coba dengan Al-Quran, ketika ibu jodohkan orang yang paham dengan Al-Quran, insya Allah ya rumah tangganya aman, rumah tangganya damai. Kenapa? Pegangannya adalah Al-Quran, pedoman daripada petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Itulah Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita yang namanya umat, yaitu kita umat Islam, yaitu yang sekarang ini yang kita baca adalah Al-Quran. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Ramadan inilah kita selalu banyak membaca Al-Quran, ayat demi ayat kita baca. Jangan ngejar target bu, jangan ngejar target. Kenapa? Harus khatam 30 juz, kalau enggak paten. Jangan. Terkadang pak, gara-gara ngejar target pak, baca ayat berserai kalau orang Melayu katakan. Ya berserak, artinya apa? Tak jelas. Malah yang dilakukan dia bukan pahala, dosa. Gara-gara ngejar target hafalan 30 juz harus tamat. Jadi artinya apa? Belajarlah Al-Quran itu dengan baik, huruf demi huruf, pelan-pelan saja, insya Allah pasti akan tamat.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi diri saya sendiri. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Al-Karam Ustaz Abdul Rahman Mustadai yang telah menyampaikan tausiah kita semua. Semoga kiranya yang disampaikan menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semuanya. Baiklah, pada sama-sama kita melaksanakan salat tarawih berjamaah yang dipimpin oleh Ustaz kita. Pada Pak sekalian, bismillah, kita mengatur saf kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.